Izinkan untuk pertama membacakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan dari baca Al-Quran yang pertama ialah dapat menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah olehmu sekalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya di hadis lain, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah bersabda yang artinya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya maka baginya 2 pahala. Rawahunya di sini saya belum dapat. Kemudian selanjutnya, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terbuka, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Itulah sekitar hadis dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi cambuk semangat bagi kita semua dan sehingga menjadi motivasi untuk bisa lebih giat lagi dalam baca Al-Quran. Di antara semua hadis yang tadi, saya terkesan dengan salah satu hadis yang menerangkan bahwa di setiap satu hurufnya itu ada satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kebaikan. Dan bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau kita membaca alif lam mim berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Itu kalau kita baca alif lam mim saja. Sedangkan kalau kita baca satu lembar atau setengah lembar, bisa kebayang berapa ratus huruf. Bisa kebayang. Kalau satu lembarnya saja ada 200 huruf, kita kalikan 10 berarti sudah 2000 kebaikan. Nah, ini motivasi untuk kita, mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan lagi. Kemudian selanjutnya, kesulitan belajar baca Al-Quran. Pengertian kesulitan belajar adalah kondisi yang dialami siswa dan menghambat usaha dalam mencapai tujuan belajar. Hambatan tersebut bisa datang dari dalam diri sendiri, hambatan yang bersumber dari luar atau lain seperti kurangnya perhatian orang tua, hubungan anggota keluarga yang kurang harmonis, kurang sarana belajar, kurangnya motivasi, mempunyai konflik dengan teman, dan gaya mengajar mualim yang mungkin kurang menarik. Yang selanjutnya, kualitas siswa-siswi dalam membaca Al-Quran di SMA Satu Cilegon. Alhamdulillah, 2 hari kemarin saya melakukan semacam riset di setiap kelas 10.1 sampai 10.6, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru yang membantu meluangkan waktunya, memberikan waktunya kepada saya sehingga saya bisa tahu kualitas dari tiap siswa-siswi kita dalam membaca Al-Quran. Yang pertama kelas 10.1, saya kategorikan di sini ada kategori lancar, kurang lancar, tidak lancar, dan tidak bisa membaca. Di kelas 10.1 yang lancar itu hanya 11 orang, sedangkan yang kurang lancar 13 orang, dan yang tidak lancar 9 orang. Kalau bisa saya jelaskan, yang lancar itu ya secara hurufnya, kemudian tahsinnya bagus, semuanya lancar bisa. Adapun yang kurang lancar, dia bacanya lancar, tetapi makhraj huruf dan tahsinnya itu tidak bagus. Seperti contohnya
Kalau yang lancar kan kita bisa mendengar seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tidak lancar seperti dalikal kitabul la raiba fihi. Lancar dia lancar bacanya tapi gak benar gitu cara. Baik itu secara tajwidnya, tasnya dan sebagainya. Adapun yang tidak lancar, di sini ada 9 orang yang bacanya itu terbata-bata sama sekali dia tidak mulus, tapi bukan sampai kepada tahap tidak mengerti huruf gitu ya. Jadi hurufnya tahu gitu, huruf hijaiyahnya dia tahu. Makanya saya klasifikasikan di sini posisi yang pertama adalah lancar, yang kedua kurang lancar, dan yang ketiga tidak lancar. Kalau yang tidak bisa baca sama sekali ada ya? Di kelas 10.1 ini alhamdulillah tidak ada. Di kelas 10.1 ini semuanya bisa baca Quran, cuma kelasnya itu lancar, kurang lancar dan tidak lancar saja. Lain di kelas lain ada Pak? Dimungkinkan jarang baca ya Pak. Ya. Dan salah satu kendalanya mereka itu emang jadi terkendala sudah tidak membiasakan baca Quran. Kemudian di kelas 10.2 yang lancar itu ada 14 orang, kurang lancar itu ada 11 orang, tidak lancar 4 orang, dan yang tidak bisa baca itu 3 orang. Maaf, bisa ditulis Andika, Anike, dan Desi gitu ya. Ini yang saya kemarin dapatkan informasi seperti itu yang saya hasil penelitian setelah di satu-satu. Dan mungkin nanti jadi bahan diskusi kita juga bagaimana untuk menyikapi orang-orang yang tidak lancar. Saya baca dulu saja semuanya. Kemudian yang selanjutnya di kelas 10.3 yang lancar 13 orang, kurang lancar 15 orang, tidak lancar 5 orang, dan tidak bisa 3 orang. Saya sempat hapus 5 orang, tapi ada datanya. Kemudian selanjutnya 10.4 yang lancar 10 orang, kurang lancar 17 orang, tidak lancar 7 orang. Mungkin di sini kalau dihitung secara jumlah kuantitas muridnya kok ada yang berkurang. Itu kebetulan pas kemarin saya masuk ada juga siswa yang sakit, izin dan sebagainya. Jadi mungkin jumlahnya tidak final. Dia sangat sebenarnya adalah dengan cara pertama melakukan rekrutmen tutor. Nanti kita diskusi kira-kira seperti apa. Apakah nanti melibatkan berapa pihak saja atau semua pihak. Yang kedua mendemonstrasikan bacaan Al-Quran sesuai tajwid. Yang ketiga melakukan pembiasaan baca Al-Quran. Yang keempat memberi motivasi kepada siswa. Yang kelima melakukan latihan baca Al-Quran. Yang selanjutnya pihak terkait dalam pemecahan masalah tersebut dalam baca Al-Quran dari satu Jilbar. Yang pertama pihak-pihak yang terkait ini juga jadi bahan diskusi kita, apakah hanya nanti melibatkan tim DKM saja, tim BESEK saja gitu ya, apakah hanya FKIRM saja, atau apakah hanya Dewan Guru dan PU atau wali kelas. Ini kalau kita perlu mengkhususkan kira-kira untuk pemecahan masalah tidak bisanya situasi kita baca Al-Quran di sekolah kita, kira-kira yang terlibat pihak mana saja gitu. Apakah hanya tim DKM saja, apakah nanti melibatkan anak FK atau Dewan Guru beserta DU semuanya, ataupun hanya wali kelas saja. Demikian Bapak.